Wah, subhanallah. Cantik. Mencari nafkah, cari ikan. Air dia memang air. Warna dia warna teh. Iya. Dia bukan lumpur ini di bawah, tapi Air sungai lah. air sungai ya. Ini. Nah, tadi tuh meriam tuh menyerupai bangkai apa kayu-kayu ini, tapi ini bukan meriam, ini adalah kayu kelapa. Ya. Oke, di situ ada nelayan Cari nafkah. mencari nafkah. Subhanallah, dia punya awan cantik-cantik. Ya. Memang strategis dekat sini ya. Jadi ini disebut apa? Muara atau kuala? Kuala Ya. Kuala itu seperti inilah ya apa? Hulu sungai atau awal sungai ya. Awal sungai. Jadi di atas itu sungai sampai ke atas sana ya. Ke atas. Jadi sungai itu inilah. Jadi kayaknya dia tahu cerita lagu tuh ya. Jadi saya sedikit cerita lah, saya sedikit nyanyi lah. Laksmana raja di laut, bersemayang di bukit batu. Hati siapa tak terpaut. Mungkin itu dia punya kapal Laksmana dulu. Peninggalan sejarah Melayu Laksmana Raja di Laut. Raja di Laut. Habis ini menuju ke pantai. Pantai tempat perdagangan di zaman itu dulu. Ini disebut ada kuala. Kuala itu sama dengan seperti parit sungai. Nah, seperti itulah. Nah, ini kualanya nih. Namanya kuala. Oke, memang di sini tempat ini ya. Tempat perdagangan gitu ya. Tempat apa ya, akses jalan lah. Akses jalan keluar masuk pulau. Jadi menggunakan parit ini dalam nih. Kapal-kapal banyak. Jadi di zaman dulu ini kapal dari Malaysia, dari daerah-daerah lain lah bersandar lah di sini. Oke, kita sudah sampai. Cuman saya tidak tahu yang mana satu dia punya meriam itu dihadapkan kemana. Oh, jadi dihadapkan ke depan sana nih. Rumahnya banyak nih rumah di tepi pantai. Ternyata di sini lebih ramai penduduknya. Karena memang dari dulu ini adalah tempat strategis. Jadi sampai sekarang pun masih strategis, ramai. Tuh. Ada rumah-rumah kan. Rumah-rumah zaman dulu tuh seperti ini, panggung, tapi kokoh dia, tidak turun ke bawah. Tuh kapal-kapal nelayan. Tuh di seberang. Oh, jauh juga kita nak masuk ke dalam nih ya. Oke, di depan itulah Pulau Bengkalis. Oke, sini nih banyak rumah-rumah nih. Rumah-rumahnya macam gini nih. Wah, ada masjidnya. Masjidnya mantap nih. Tengah laut. Oke, alhamdulillah kita udah sampai nih. Oke, kita udah sampai. Inilah. Oh, kalau itu ada kapal tuh, kapal bangkai kapal. Mungkin itu dia punya kapal Laksmana dulu. Tak tahulah. Tak ada yang bisa ditanya. Oke, panas. Oke. Itu Bengkalis ya? Itu Bengkalis. Dia pulau sendiri Bengkalis. Nih, Bukit Batu. Bukit Batu.
menurut cerita Bang Odi tadi, dulu tuh kalau kita nak jumpa bukit ada batunya, tunggu kita tersesat dulu Bang ya. Kalau kita tersesat dulu baru kita bisa jumpa dengan bukit batu tuh. Oh ini meriam dia nih. Oke, kita tanyalah sama Bang Odi. Bang Odi, itu meriam itu kan udah berkarat macam gitu. Itu dari mana asalnya? Bawah ini dulu. Dulu dari bawah ini? Iya, masih banyak lagi di bawah-bawah nih. Oh, jadi waktu pembangunan ini atau macam mana dijumpakan meriam itu? Sudah lama. Oh, udah lama memang dah ada. Dulu ini Tak macam gini kan? Dulu atas kayu aja. Oke, jadi menurut cerita Bang Odi, dulu di sini masih banyak meriam yang tertanam di bawah nih. Cuman banyak tidak ditemukan. Soalnya itu hanya ditemukan 5, itu pun kondisinya udah berkarat, udah tak bisa dipakai lagi, dirawat lagi. Udah tinggal nunggu keroposnya aja lagi. Sebesar. Ya. Jadi di bawah nih dulu adalah kayu, bukan batu ini. Ini baru ini. Baru nih. Ini baru. Cuman nih. Ya. Cuman mau diapakan lagi lah ya kan. Oke lah Bang Odi, terima kasih. Oke, ini meriam nih. Situs meriam kuno. Peninggalan Datuk Laksmana Raja di Laut, Desa Bukit Batu. Oke. Ini Desa Bukit Batu. Oh, meriam. Oh, dia punya meriam dah berkarat lah ya. Oke, ini banyak juga yang nengok-nengok. Oh. Oke. Ini dia punya meriam tapi udah berkarat lah. Soalnya dah ratusan tahun kan. Tapi lebih besar meriam inilah daripada dekat rumah dia tadi. Iya, kalau kita tengok sekilas memang macam kayu. Tapi ini bukan besi. Kalau kita tak percaya ini besi, kita ketuk lah. Tuh berkarat. Jadi kalau kita tengok sekilas ini macam pokok kelapa, tunggul kelapa. Kalau tak percaya, coba angkat. Coba angkat ke. Kuat. Nah. Jadi kira-kira macam mana lah orang yang angkat Tak usah lah zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita dah bisa pakai alat berat kan. Kalau zaman dulu lah, mana bisa kita ngangkat 1-2 orang nih. Paling tidak enggak 10 orang lebih. Oke. Jadi meriam zaman dulu itu macam gini. Tuh. Jadi kalau zaman dulu disebut meriam, kalau zaman sekarang disebut rudal. Sekali tembak tuh jejak sampai pulau sana tuh. Sekali dinembak. Berdentum. Bal, ini bal, angkat bal, coba. Kuat tak? Mana kuat, besi itu. Jadi memang ditaruh, memang dibiarkan di sini karena tak tahulah kenapa. Tuh. Nih. Tuh udah keropos dah. Sebab kalau besi lama-lama dia akan berkarat. Kita makan usia. Serpihan-serpihan ini. Serpihan. Wow. Macam ini. Ini ada 5 biji meriam. Jadi sekali ditembak tuh, tuh dekat depan pulau tuh sana. Oke. Jadi kalau kita tengok nih dari dia punya serat, kalau sekilas memang macam tunggul kelapa lah, macam kelapa, pokok kelapa. Jadi tapi setelah kita tengok dengan kasat mata, ini adalah besi yang sudah berkarat. Nih terkupas-kupas dia punya besi. Tuh, kopek-kopek kan. Tuh ini mana bisa angkat nih, berat nih. Berat sangat berat. Oke, lubangnya lebih besar ini daripada yang dekat rumah tadi kan. Tuh. Tak bisa pula nampak. Oke. Nah, itu dia, saya baru hidupkan lampu senter. Terus tengok dia punya lubang. Tuh.
Kacang itu dia punya lubang dalam lubang meriam nih. Cuman itu udah buntu, soalnya udah lama kan. Nah, ratusan tahun lah. Oke, ini lagi satu. Tuh nih, nampak tak? Tuh, dia punya lubang dah buntu lah. Jadi kisaran dia punya peluru mungkin ada sebesar buku tumbuk nih lah. Masuk ke dalam nih kan. Nah, tembak dia ke depan tuh. Cuman makin besar dia punya bentuk, makin besar lah dia punya lubang. Tuh, cuman dah buntu lah, sebab dah sumbat-sumbat kan, dah berkarat. Ini yang paling besar di sini nih. Tuh. Oke lah, kita tinggalkan dulu untuk meriam 5 biji ini. Kita saya nak bawa-bawa keliling dulu dekat daerah sini. Rumah ini disebut rumah meriam. Memang peninggalan Datuk Laksmana Raja di Laut. Dan itu ada masjid. Cuman masjid ini kayaknya baru dibangun atau macam mana. Soalnya itu menggunakan tiang-tiang tembok. Tidak seperti yang di rumah dia punya itu tadi. Dia punya rumah. Tadi kan ada meriam, dia punya masjid, dia punya kuburan kan. Oke, ini seperti kalau kita tengok macam tempat dijadikan tempat pariwisata lah ya kan. Jadi di situ ada hutan mangrove lah mungkin lah. Oke. Berhubung saya dekat sini, saya nak bawa-bawa lah keliling dekat sini. Oke, dekat dalam tuh masih dengar suara burung. Coba ya kita dengar ya suara burung ya. Ah, dengar kan? Suara burung apa tuh? Oke, jadi kepemimpinan Datuk Laksmana itu adalah Bukit Batu, desa Bukit Batu. Kalau dulu adalah dibilang kampung Bukit Batu. Dan Bukit Batu itu di seberang sana itu ada Malaysia, jadi dekat sangat dengan Malaysia dekat sini. Jadi terdirilah meriam kan. Jadi bisa dibilang ini jalur strategis lah pada masa itu. Soalnya di sana ada Malaysia, ada Singapura. Ini jalan kaki bisa lah ke Malaysia. Tidak, kita naik Batam, naik kapal lebih kurang macam ini, macam Batam dengan Singapura. Oke, dari Batam ke Singapura lebih dekat. Cuman dari Batam Malaysia agak sedikit jauh. Nah, kalau dari Bengkalis nih, Malaysia lebih dekat, tapi arahnya sana tuh. Jadi kalau kita mau ke Malaysia lewat Bengkalis. Oke, apa beda Bengkalis dengan ini? Itu Bengkalis laut sendiri. Kalau ini Bukit Batu seperti pulau, tapi dia menyambung jejak sampai ke Medan, sampai ke Dumai, Jakarta, Bandung. Jadi menyatu lah gitu. Tuh, kita dengar ya suara burung ya. Ah, tuh suara burung. Ada anak gadis. Kenalan dulu lah. Boleh kenalan, Dek? Banyak ini ya sini ya. Apa? Adulah. Oke lah. Jadi ini apa nih Bang Odi? Hutan mangrove. Oke, tempat apa? Tempat kita cari burung, cari lokan, cari siput. Tempat jalan-jalan aja. Oke, tempat jalan-jalan. Hutan bakau ya. Dalam hutan-hutan. Oke, jadi berhubung saya masih oke, udah ngomonglah dah. Apa kita kat mana nih? Huda. Oke, ini namanya Muhammad Huda, anak kedua saya. Huda. Anak pertama saya tuh mana dia? Nih, Muhammad Iqbal. Umur 10 tahun. Kalau Huda umur 8 tahun, dia beda 2 tahun aja. Tapi Iqbal sudah kelas 5 SD, umur 10 tahun. Dia masuk sekolah umur 5 tahun. Kalau Huda umur 8 tahun baru kelas 2.
Iki, ini keponakan saya. Rizky, sapa-sapa dah dulu om di sini nih. Iki umur berapa Ki? 10 juga. Oke, beda sikit lah sama Iqbal. Udah. Tengoklah. Dia malu. Dia agak mirip ke Cina-Cinaan sikit nih. Mata sipit, kulit putih. Oke. Tapi dekat situ tadi banyak betul suara burung. Suara burung orang walet lah. Oh. Banyak loh kan. Kapal tuh ngangkat kayu tuh nanti masuk sini tuh nunggu air pasang. Oh. Jadi ini disebut apa? Muara atau kuala? Kuala. Kuala itu seperti inilah ya apa? Hulu sungai atau awal sungai ya? Awal sungai. Jadi di atas itu sungai sampai ke atas sana ya? Ke atas. Jadi sungai itu inilah. Jadi ke pemerintahan Datuk Laksmana Raja di Laut tuh inilah di sini dan langsung dia memantau daerah laut, strategis di sini. Nah, itu sana kan, itu kan laut besar Tanjung Jati. Oke, itu Tanjung Jati. Belakang Pulau Bengkalis ini Malaysia kan? Betul. Oke, Malaysia ini dekat dengan Bengkalis. Oke, jadi macam gitu aja. Terima kasih Bang Odi. Sama-sama. Oke, ini saya sinilah Bang Odi. Kita penutupan dulu. Jadi saya tadi dibawa oleh Bang Odi. Bang Odi ini adalah orang kampung Bukit Batu nih. Jadi, saya dibawa tadi di Masjid Datuk Laksmana Raja di Laut, di pemakaman Datuk Laksmana Raja di Laut, sama dia punya rumahnya itu. Akhirnya terakhir saya dibawa di sini di situlah ada 5 biji meriam. Meriamnya besar-besar, sebesar badan Bang Odi nih. Betul. Jadi meriam itu digunakan untuk memantau pantai-pantai laut, kapal-kapal yang berlayar di kapal asing lah. Ya, yang berlayar di laut strategis inilah di bawah ke pemerintahan Datuk Laksmana Raja di Laut. Jadi macam gitu aja. Bang Odi, terima kasih sudah membawa saya keliling di Bukit Batu ini. Desa Bukit Batu. Dan cuman kita tak bisa jumpa dengan Bukit Batunya langsung. Kita tunggu tersesat dulu baru boleh jumpa. Itu menurut mitos orang-orang dulu lah. Untuk fakta atau tidak, saya belum pernah jumpa, Saya pun belum. Bang Odi belum pernah jumpa ya Bukit Batu itu seperti apa. Dia punya bukit memang batu. Jadi maksudnya tersesat itu orang tersasar dibawa oleh makhluk halus gitu. Jadi disesatkan. Jadi jumpalah dengan bukit itu. Oke, jadi macam gitu aja. Berhubung saya di Bengkalis, saya sedikit berjalan-jalan lah. Saya juga baru tahu nih, ternyata lagu Datuk Laksmana Raja di Laut itu adalah kisah nyata dibawakan oleh Yat Bustami. Asli Yat Bustami itu asli orang Bukit Batu Bang Odi. Betul. Orang Bukit Batu apa orang Bengkalis? Orang sini juga, cuma dia pindah ke Bengkalis. Asli orang tua dia. Oh, orang tuanya Bukit Batu. Dia tinggal Bengkalis. Oke, makanya dia tahu cerita lagu tuh ya. Jadi saya sedikit cerita lah, saya sedikit nyanyi lah. Laksmana Raja di Laut, bersemayang di Bukit Batu. Hati siapa tak terpaut mendengarkan lagu Melayu. Oke, jadi macam gitu. Jadi Laksmana Raja di Laut memang nama gelar dia Datuk Laksmana Raja di Laut. Dia memang memerintahkan pemerintahannya di laut sinilah. Jadi Bukit Batu nama kampung dia. Bersemayang rumah dia. Jadi Datuk Laksmana bersemayang rumahnya di Bukit Batu. Inilah Bukit Batu. Jadi mungkin buat pengetahuan kawan-kawan. Nah, seperti itulah sejarah dia itu memang dari kisah nyata. Jadi diambil dari kisah nyata. Jadi macam gitu aja. Saya mau tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah. Cantik. Mencari nafkah, mencari ikan. Oh, ini nelayan Huda. Muhammad Huda. Air dia memang air warna teh. Iya. Dia bukan lumpur ini di bawah, tapi air sungai lah. Air sungai ya. Nah, tadi tuh meriam tuh menyerupai bangkai kayu-kayu ini, tapi ini bukan meriam, ini adalah kayu kelapa. Oke, di situ aja nelayan. Mencari nafkah. Subhanallah, dia punya awan cantik-cantik. Memang strategis dekat sini ya. Tuh.